Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan saya Eko Priyono, manajer peliputan Warta Kota. Kali ini spesial, program baru, edisi perdana. Kita akan berbicara seputar tempat-tempat eksotis, tidak hanya di tanah air atau belahan dunia manapun. Ketika ada rekan kami yang mengunjungi tempat tersebut, akan kami ceritakan, akan kami ulas, akan kami bawakan untuk Sobat WK sekalian. Kali ini rekan kita, Bung Ahmad Sabran, akan bertutur soal pendakiannya ke Gunung Latimojong di Nrekang, Sulawesi Selatan. Atapnya Sulawesi, katanya bikin pegel-pegel 2 minggu. Bang, ya. Gimana Bang soal Latimojong nih Bang? Ya. Ini tentu bukan pendakian pertama ya. Abang kan dari SMA udah sering naik, tapi untuk keluar Jawa ini pertama. Kedua sebenarnya. Kedua. Gunung kedua ya. Nah ini silakan Bang, prepare-nya, kemudian prosesnya dan lanjut. Ya Bang, silakan Bang. Baik, jadi kalau saya boleh cerita panjang lebar ya soal Latimojong itu awalnya sebenarnya agak mendadak juga Mas Eko. Ada sekitar sebulan lebih lah persiapan tuh. Tiba-tiba temen ngajak Latimojong yuk, ayo gitu aja kita. Ternyata sangat di luar dugaan saya gitu. Dari yang biasanya saya pikir gunung-gunung seperti di Jawa lah kira-kira gitu ya. Ternyata tuh seperti gunung di luar Jawa. Kalau saya boleh bandingkan yang pernah saya daki aja ya, misalnya Rinjani gitu. Itu saya bilang 11-12 lah. Oke. Tingkat kesulitannya ya. Iya. Jadi kalau dari awal tuh kita persiapan seperti biasa lah untuk logistik, peralatan itu koordinasi dengan teman. Kebetulan saya kemarin berempat dengan teman-teman wartawan juga yang biasa kami jalan bareng lah naik gunung. Berempat tuh siapa aja? Saya, Banu Adikara, ada Arklaus Wisnu sama Rizky. Ya. Rizky itu dulu pernah wartawan tapi sekarang udah enggak. Ini paketan kalau naik gunung. Paket yang satu baru nih, baru Rizky ini baru, biasanya ada wartawan Tempo lah saat gitu. Terus mungkin karena biayanya lebih tinggi, waktunya lebih agak lama, ya mungkin si temen yang biasa ikut ini digantikan lah oleh Rizky. Jadi awalnya itu ya kita seperti biasa persiapan logistik, peralatan, kemudian kita pesan pesawat ke Sulawesi Selatan, cari informasi dari teman-teman yang sudah pernah ke sana. Kita juga sewa porter 2 orang, terus berangkat lah kira-kira gitu. Terus berangkat. Pendakian tanggal berapa? 4? Tanggal 4 sampai November. 8. Iya. 4 perjalanannya, total perjalanan itu ya. Sampai 4 sampai 8 November. Tanggal 4 subuh itu kita berangkat ke Makassar, landing jam 8:30 lah di sana. Jadi perjalanan daratnya udah melelahkan. Butuh waktu 6 jam sampai ke Nrekang. Itu di ujung masuk Nrekang itu udah kelok-kelok. Ini belum base camp ya? Belum. Belum base camp. Saya pun sempet mabuk darat. Jadi naik Avanza mau supir ugal-ugalan, akhirnya saya jackpot lah kira-kira gitu. Untungnya 6 jam tuh berapa 6 jam, kecepatannya? 80? Iya, 80 sampai 100 lah kira-kira. Tapi nggak ada macet ya? Nggak ada. Jalan halus? Halus. Terus dari titik Nrekang, kita turun di Nrekang itu tepatnya di Pasar Cake sebutannya. Jadi mendekati Baraka lah, kecamatan Baraka itu di itu. Kemudian kita sewa jeep. Jadi itu saya charter kebetulan Mas. Naik Avanza dari Makassar ya. Itu harganya 1 juta. Sekali satu jalan ya, satu jalan 1 juta. Tiket itu berapa Bang? Jakarta Makassar? Tiket PP 3 juta karena saya berangkat weekend tuh. PP 3 juta. Iya. Dari Makassar ke Pasar Cake? Pasar Cake 1 juta. Charter. Ya. Kemudian dari Pasar Cake ke base camp namanya Desa Karangan itu sekitar 1 juta. 2 jam lagi Mas. Jadi itu kelok-kelok. Pasar Cake ke Karangan 2 jam naik jeep.
Jadi jalannya terjal, kiri kanan gunung, seperti di film Disney lah kalau saya bilang. Jadi kayak deretan gunung-gunung, saya belum pernah lihat landscape seperti itu gitu di Pulau Jawa. Jadi seperti gunung, kita nyusurin pinggiran gunung itu selama 2 jam. Jalanan aman? Jalan kecil dan ada tanjakan. Kalau ada truk begini ya kita harus mundur dulu, cari yang agak lebar dikit. Oh, betul-betul satu jalur gitu ya? Betul satu jalur, tapi jalannya udah di beton sih. Dengar kabar dari warga belum lama itu di beton, berapa setahun 2 tahun lah kurang lebih. Dulu memang agak tanah lumpur gitu. Kemudian itu jeepnya ya Toyota Hardtop lah, Land Cruiser ya, Toyota Land Cruiser itu. Jadi kita naik situ udah sama porter, udah ikut, kebetulan 2 orang. Biaya porter itu kalau nggak salah 300.000 per orang per hari. Nah sampai di base camp itu sempet nginep lah, jadi saya udah malam sampai di base camp, nginep di rumah kayu lah gitu, di warung. Tapi di situ ada camping ground, jadi cukup indah lah, di tengahnya ada air. Jadi memang desa wisata itu ya? Iya betul, jadi desa wisata Karangan. Ya, jadi ada camping ground. Nah saya datang itu saya kaget juga, ada rombongan sekitar 50 orang mas. Mereka mau bikin film ternyata tentang Gunung Latimojong. Judul filmnya Rantai Mario, yang merupakan nama puncak gunung tersebut. Sempat ngobrol-ngobrol, porternya juga tanya-tanya. Ternyata mereka bawa 20 porter dan 50 rombongan itu termasuk bawa genset. Kaget juga. Tapi begitu saya pagi mau naik, itu rombongan belum naik mereka. Jadi kita berangkat duluan. Jadi saya mulai esok harinya jam 9 pagi. Tanggal 5 berarti ya? Tanggal 5 jam 9 pagi. Kita melewati kebun-kebun kopi, ya ada yang di semen lah jalanannya sebagian gitu. Ternyata tuh bisa naik ojek. Tapi kita milih jalan ojek itu kalau nggak salah 50 sampai 70 ribu lah. Base camp ke pos 1 berapa lama? Sekitar 1 jam lebih lah. Harusnya bisa pakai ojek? Bisa pakai ojek. Kalau mungkin ojek mungkin 15 menit ya. Itu kalau bagi yang mau naik ojek ya silakan. Berapa ongkosnya bang? Ojeknya? Iya 50 sampai 70 ribu ya. Itu lumayan menghemat tenaga lah. Terus dari pos 1 itu ke pos 2 sekitar sejam juga, sejam lebih lah. Jadi ada treknya agak turun, jadi pas kita pulang itu naik lagi kita dari pos 1 ke pos 2 itu. Makanya saya bilang PR banget. Pos 1, pos 2 aman lah ya masih ya? Pos 2 aman, jadi sampai di pos 2 tuh saya udah sekitar jam 12, setengah 12 lah. Tapi pos 2 itu ada kali mas, jadi tengahnya itu airnya jernih. Bagi saya belum pernah lah saya melihat air sejernih itu, dingin lagi airnya. Tapi itu bukan sumber air terakhir? Bukan, justru itu masih di bawah. Jadi pos 2 masih di... kita tidak perlu bawa air terlalu banyak lah. Beda dengan misalnya Gunung Cermai gitu, atau yang tidak ada air di atas ya. Air berlimpah gitu? Berlimpah. Meskipun dengar cerita udah jarang hujan kan, karena sama seperti di Jakarta mungkin jarang hujan gitu. Tapi airnya tuh deres gitu. Saya bikin, bagi saya menyejukkan banget lah gitu ya. Terus kita masukin ke botol pun udah jernih banget, kayak air mineral yang kemasan. Ya? Iya benar, kita minum juga nggak ada rasa tanah gitu, nggak ada rasa lumpur. Bener. Ada manis-manisnya bang? Ada manis-manisnya. Nah pos 2 lanjut? Pos 2 ke pos 3 lumayan terjal. Lumayan tuh, ada pakai webbing, pakai tali, lumayan menyiksa lah. Pos 3 sejam lah tuh, 2 ke 3 sejam, itu udah mulai ngap-ngapan lah. Jadi alhamdulillah saya belum kecapean banget lah. Berarti porternya ikut nih? Ikut, bareng kita terus. 8 berarti ya? Enggak, pakai porter berapa? Porter 2. Jadi berenam aja. Kita berenam. Di pos 2 sempat makan siang kita, gelar kompor sedikit lah, manasin nasi sama ini. Itu termasuk chefnya si porter? Iya. Jadi kita tinggal terima beres ya? Iya, tinggal. Tenda semua mereka yang bawa. Jadi saya bawa carrier tapi isinya sleeping bag sama baju pribadi aja. Jadi barang-barang udah kita oper ke porter, seperti kompor, tenda. Semangka bawa bang? Pisang. Oke lanjut bang, pos 3 nih. Jadi 2 ke 3 sekitar sejam, jalur udah terjal, banyak akar, kita udah main tangan lah. Jadi kita agak udah mendekati vertikal.
2 ke 3 tenaga mulai berkurang kan, terus 3 ke 4 makin parah. Kirain makin Begini. mendingan ya. Udah pakai webbing, pakai segala macam deh. 3 ke 4 sejam lebih, 1,5 jam. 4 ke 5 tambah parah mas. Tapi jalur bersih ya, nggak becek gitu kan? Enggak, kering. Kering, Jadi itu saya senengnya jalurnya tuh akar-akar tapi nggak terlalu nggak basah lah. Tapi dia tertutup nggak? Maksudnya di Tertutup, kita tertutup adem, ya? adem. Oh, oke. Jadi pohonannya masih, vegetasi masih lebat lah. Terus sampai di pos 5 itu saya jam 4. Saya bareng porter. Teman-teman saya ketinggalan semua mas. Yang 3 nih. Saya nggak ngerti tuh. Saya juga bingung kok gua kuat gitu ya. Iya. Sementara nih 3 teman saya ini lebih muda dari saya lah gitu. Apalagi ada satu yang Berarti abang sama 2 porter duluan? duluan. Udah siapin jam semua 4. tuh? Iya, saya jadi bantuin bikin tenda gitu kan. Jadi ngecamp di pos 5 ya? Di pos 5. Oke. Pos 5 tuh agak luas. Rindang juga masih. Terus ada air mas. Jadi agak 100 meter tuh bisa ngambil air gitu. Di Jadi berapa ya? Di 2000? sekitar 2000. Masih ada ya? Iya ketinggiannya. Makanya jadi cuma nggak sederas yang di pos 2 Iya, itu iya. lah. Kira-kira airnya bisa diambil agak 100 meter dari pos 5. Jam 5 lah teman saya baru nyampe tuh sejam kemudian. Sejam. Saya bukannya mau ninggalin tapi emang kok lu pada lemes banget Iya, gitu iya. kan. Saya bilang wah pada misu-misu tuh. Wah ini gunung terberat nih ini. Saya bilang masa sih gitu kan saya pikir. Porter aja pun ngetawain. Oke. Berat ya mas, berat ya? Oh iya lihat aja besok gitu kan. Wah saya udah besok. Pikir-pikiran tuh ya? Iya udah lumayan kan. Iya. Saya pikir wah ini udah terjal nih. Gimana besok nih? Dia nginep dulu semalam? Nginep lah. Oke. 5 tuh di pos 5. Itu ada pendaki lain bang? Kebetulan saya ketemu sekitar 2 tenda lah. Oh. Jadi bagi saya gunung sepi ini malah enak mas kalau buat saya dibandingin mungkin ke gunung gede atau ke gunung di Jawa lah yang rame. Rinjani pun termasuk rame. Iya. Bagi saya wah ini sepi banget nih gitu kan. Enak. Kenapa orang jalan sini gitu kan pikir saya kan. Iya. Masih begitu ya pikirannya. Terus teman saya bilang mungkin weekend, kita kan bukan weekend nih udah mau minggu ke Senin. Oh iya ya. Mungkin karena itu ya orang pada turun tapi nggak ketemu orang turun juga, sedikit lah gitu. Besokannya jadinya tidur aman nih semua? Tidur udah kita berangkat ya makan malam lah, malam, istirahat. Kita niat berangkat subuh memang. Oke. Rencananya jam 3 tapi kita akhirnya berangkat jam 4. Tapi bukan summit atau summit itu? Summit. Oh summit. Summit. Menuju summit kita bawa tas stay-pack lah dengan snack secukupnya kan. Jam 4? Jam 4 Oke. berangkat setelah makan nasi gitu. Baru sejam perjalanan lah teman saya muntah, mountain sickness. Itu emang jalurnya lebih gila lagi dari jalur. Oh, begini? Wah, itu kalau udah terang mungkin saya ngedown juga itu. Mental terkuras, fisik terkuras. Itu 5 ke 6. Perbandingannya kayak apa? Perbandingannya apa ya, orang yang tahu? Putri kalah. Jalur Putri. Gunung 3 ke Gede. 4 kan? Mungkin mirip ya, mungkin. Cuma terus-terusan, itu jadi nggak ada habisnya gitu. Dihantam terus itu? Hantam terus. Kita istirahatnya di jalur yang terjal itu gini. Jadi nggak ada landai dikit juga nggak ada tuh. Tapi jalanan aman ya, maksudnya jalur Oh, batu atau tanah atau akar batu ya, campuran akar batu. Masih vegetasi mas. Jadi Latimojong itu sampai atas tetap ada tanaman ya. Beda mungkin kayak Rinjani Semeru atau Slamet gitu. Nah dari 5 ke 6 itu temen udah muntah terus saya jadi kayak dari berempat nih yang kuat kira-kira saya dan teman saya yang satu nih si Banu. Yang 2 nih udah jackpot semua. Iya jackpot. Posisi Di porter jalan tidur. ada sweeper atau Porter enggak, porter di camp depan? aja jagain. Oh di camp. Jadi oke. kita benar-benar berempat Oke. dan itu nggak ada orang lain mas. Jadi ini sepi banget, udah jam 4 berempatan doang gitu. Sampai Udah dari jam 4. Dari jam 4. Dengan estimasi kita tuh sampai di summit jam 8 gitu kan. oke. Perkiraan kita. Iya. Ternyata tuh 5 ke 6, 6 ke 7 lebih parah. Di 7 tuh ada 6 ke 7 itu lama banget kita sampai 2 jam apa lebih naik tuh.
dengan orang rata-rata sejam itu. Di 7 ada air lagi mas, ada air. Masih ada air? Masih ada air, jadi kita ngambil air, jadi telaga lebih kecil lah. Itu enak. Telaga? Jadi 7 itu adalah pos terakhir ya, dia agak kebuka. Katanya bisa ngecamp, cuma bagi saya kayaknya angin kencang banget tuh pasti. Agak terbuka. Dan kalau bawa carrier ke 7 itu kayaknya, aduh, terima kasih deh. Jadi di 7 itu agak kebuka, kita istirahat sambil megap-megap. 7 ke puncak, lebih banyak PHP-nya tuh mas. Jadi 7 itu pos terakhir. Oke. Agak landai, kita muterin punggungan. Ada kayak tanah lapang semacam alun-alun gitu, cuma kecil lah. Naik, udah vegetasinya rendah lah, se daun-daun kecil aja. Terus, wah itu kali ya, di atas bukan, masih kesini lagi. Wah kita PHP banget dah. Rasanya udah mau nyerah banget. Sampai temen yang wartawan itu si Arkelaus bilang, kalau bukan ini juga nih katanya, gua turun aja katanya. Jadi bayangin mas, saya dari jam 4 subuh akhirnya tiba di puncak itu setengah 11. Wis, Saking lamanya. dahsyat. Setengah 11 udah panas. Ini leher saya masih gosong nih. Saya pakai 7 handuk jam? di wajah. 7 jam ke atas Kurang tuh. lebih. Iya. Itu saya sampai, ya jujur aja saya netesin air mata di puncak itu. Saking begini amat gitu ya. Nah teman saya itu sampai misu-misu, buru-buru ngerjain. Saya kan deg-degan juga ya. Kalau dia bacotnya terlalu apalah gitu, nanti dia kesurupan, saya juga repot ya kan. Iya. Saya pikir udah jangan banyak bacot deh. Kita capek-capek semua ya kan? Mau berantem Tapi gimana. tetap jalan bareng ya, Jalan nggak ada yang bareng. duluan gitu ya. Ya paling jarak-jarak 200 meter. Masih kelihatan ya, tapi ya? Kelihatan. Akhirnya saya duluan tuh yang nyampe di puncak tuh, di puncak rantai Mario dengan tubuhnya. Kayak gimana bentukannya bang? Eh, Atau pemandangannya, viewsnya gitu? Kalau pemandangan dibandingin Rinjani atau Semeru mungkin lebih indah Rinjani. Cuma bagi saya ya melihat awan udah di bawah kita gitu, dengan kondisi langit biru. Pegunungan yang kita lewatin 2 jam itu kelihatan semua mas, memang aduh Perjuangannya tinggi banget. lebih. Titik tertinggi di Sulawesi gitu ya. Iya. Oh ada pendaki lain akhirnya tuh Di di puncak, Puncak? Nah, mendekati Oh, puncak. oke. Jadi mereka anak SMA dari Makassar itu tektok mereka juga. oh TikTok. Tektok. Jadi dia benar-benar di bawah, nggak bawa carrier. Mereka runner lah. Mereka sampai duluan, jadi ngebalap kita dan mereka sampai duluan karena dia berdua tuh tektok tuh. Anak SMA dan mahasiswa kayaknya, gondrong soalnya. Udah hanya itu mas yang kita ketemu di puncak. Jadi saking sepinya gunung itu, bagi saya, aduh. Akhirnya kita istirahat di puncak tuh sampai sejam lah, sampai setengah 12 jadinya. Setengah 11 sampai setengah 12 sampai panas-panasan. Saya meneduh aja di semak-semak tuh. Karena kecapean, tidur, temen juga masih ngos-ngosan karena dia makan snack aja beng-beng Oreo tuh keluar lagi gitu. Saking, jadi nggak ada energi sama sekali ya, mountain sickness-nya. Iya. Padahal biasanya dia paling kuat. Harusnya saya yang tepar lah gitu kira, tapi Mungkin lagi nggak fit di kali. luar dugaan lah. Iya. Sampai puncak setengah 12 kita turun terjal kan tuh. Jadi yang kena tuh lutut dan jempol pasti ya, jempol, pergelangan kaki. Itu saya sampai di pos 5 lagi, itu setengah 4 lah. Oh saya sempet tidur di pos 7 pas turun. Saya belum pernah ya selama mendaki di mana-mana gitu. Tidur di perjalanan. Baru kemarin saking capek. Iya. Anjir capek banget itu ya. Jadi di pos 7 itu saya udah nggak peduli rebahan, tidur udah. Anak-anak Contoh kebangun, yang temen saya yang muntah itu tidur juga sampai ngorok-ngorok. Yang berdua tidur ayam lah kira-kira, merem-merem gitu doang. Mereka sampai bilang, kan saya tanya ya, gue ngigo nggak? Apa gue ngorok nggak? Enggak bang, tapi ngigo. Ngigo gimana? ngigonya kesel. Ngigo tuh sampai begitu karena nggak tahu ya saya kecapean atau gimana. Ternyata tuh saya lihat jam setengah jam lah saya tidur tuh di pos 7. Turun lagi ke bawah udah jam setengah 4 mas. Itu porternya ketawa, gimana?
Gimana bang? Gimana Iya. saya bilang. Jadi awalnya kita mau niat rencana awal mas. Langsung balik. Jadi turun dari summit, turun lagi ke bawah. Ternyata udah jam 4. Malah teman saya jam 4:30 tuh yang terakhir si Rizky terkilir kakinya. Udah dah, nginep lagi Nginep aja. lagi. Logistik masih aman. Enggak, sudah mau habis nih bang. Ya udah minta tenda sebelah. Akhirnya yang rombongan bikin film itu Nyampe. nyampe di pos 5 Bayarin dengan mereka atau porter. Ya gas habis nih mas, paling bisa buat malam doang gitu kan kata porter kita. Nanti besok pagi saya minta deh sama mereka dikit gitu buat sarapan. jadi antar porter diselesaikan ya? Iya. Nah teman saya tuh udah tidur dari sore itu udah tidur tuh. Saya juga habis maghrib lah tidur tuh terus mana kena akar di tenda tuh, aduh pinggang sakit, aduh. Jadi penuh penderitaan tapi kebahagiaannya worth it lah bagi saya tuh. Karena tertinggi di Sulawesi ya bagi saya pencapaian lah. Terus 6 ya, berarti lanjut ke tanggal 6. Iya. Tanggal 6 turun. Tunggu 4. Tanggal 6 masih nginep tuh, 6 ke 7 jadi. 7 berarti. 6 ke 7 ya. 7 pagi kita turun ke bawah. Jam 7 pagi lah. Jam 7. Jadi jam 6 udah packing sarapan. Sampai desa. Sampai desa tuh udah mau zuhur lah. Oke. Jam 11-an. Terus itu nginep lagi. Karena atau? turun itu yang pos 2 ke 1 nanjak kita baliknya. Iya Tuh. iya. Yang tadi di Iya, teman saya tuh sampai misu-misu, ini benar-benar gunung ngerjain. Udah saya bilang jangan banyak bacot mulu. Ini masih di gunung ya kan. Kalau udah sampai di Makassar lo mau ngoceh macam-macam ya kan. Ada rasa deg-degan itulah. Iya. Bilang nih kita udah kecapean, udah ini jangan ditambahin lagi lah. Kira-kira bakal ada masalah lagi, jangan dah gitu. Udah cukup nih. Lutut udah sakit ya kan. Turun juga kan kita ngeri mas ya, maksudnya dengan keterjalan itu turun seperti mundur juga gitu loh mas. Jadi turun mundur gitu kita. Iya. Kalau untungnya nggak licin karena nggak hujan itu tanahnya. Iya. Lazimnya kan lebih cepat ya. Pun Kalau sepatunya temen jebol juga. Sampai bawah ngangap gitu lah. Untungnya nggak di jalan itunya tuh copotnya. Pas di desa nyampe jam 11. Karangan. Karangan 11. mandi. Itu di Karangan nggak ada sinyal juga tuh mas. Jadi kebetulan HP saya bukan Telkomsel ya. Tapi mereka jual wifi yang itu yang jam-jaman tuh 6.000. Pakai itu. Iya, jadi saya benar-benar baru pakai wifi, masuk WA banyak kan karena 2 hari saya nggak buka WA. Handphone saya pakai cuma buat foto-foto aja gitu. Udah dibawa mandi, makan, dimasakin ini, naik jeep lagi ke bawah. Iya. Ke pasar Aceh. Pasar Cake. Cake. Pasar Cake. Nah dari situ langsung ke bandara. Enggak, saya itu ya sore itu ya jam 12, jam 2 di Pasar Cake sempat istirahat sebentar. Naik charter lagi, tapi mobilnya Kijang Krista. Lebih stabil itu, malah saya nggak mau ke Makassar, saya nginep lagi akhirnya. Oh di Sampai di Makassar tuh hampir jam 12 lah. Malam 11 ya? Malam. Nginep paginya baru pulang ke Jakarta. Jam flightnya? Siang jam 12-an lah. Nah udah nyampe rumah nih, apa yang dirasa? Saya pegel Lazimnya sama itu ya, paha, dengan gunung-gunung lain. Paha, betis itu masih nyerinya naik. Besoknya kerja naik KRL, naik tangga tuh kayak naik gunung lagi gitu mas rasanya. Tapi bagi saya ya alhamdulillah lancar gitu mas ya. Maksudnya nggak ada temen yang itu, saya salut juga dengan kondisi teman saya yang muntah dan kehabisan energi itu bisa sampai puncak dia. Kalau saya yang kondisi begitu mungkin nggak seperti itu. Pas turun dia udah enak tuh, kayak kurang tidur, terus diminumin obat pas di camp itu. Jadi turun dia udah segar, Udah fit ya. fit. Kalau saya rasa kalau fit ya lebih nggak sampai jam 10:30 itu sampai puncak. Iya. Nah ini kan bukan pertama kali, abang bisa cerita nggak Bang Sabran ini pernah ikut komunitas apa gitu dan sudah kemana aja gitu kan? Yang saya tahu dari SMA ya. Nah, Iya, itu betul. bisa dijelasin nggak? Kalau saya dari SMA saya di SMA 46 Mas, Jakarta ya. Saya kebetulan ikut Texas ya. Texas. Ikut
ekskul pecinta alam dari SMA itu. Jadi Namanya? namanya Gasak Pala, Gasak Pala. gabungan siswa-siswi antar kelas pecinta alam. Oke. Gasak Pala. Itu tahun berapa ya? Saya SMA kelas 1 tahun 98. Oke. 98 saya ikut pendidikan Diksar itu, terus kelas 1 tuh di Gunung Salak Diksar, terus ke Cireme. Dulu kan liburnya 2 kali ya, catur bulan ya. Iya, Jaturulan. Ini bukan semester tuh. Catur bulan 1 ke Gunung Salak, catur bulan 2 ke Gunung Cireme. Tahun 3 naik-naikan ke Semeru, Mas. Jadi saya ke Oke. Semeru tahun 99 tuh. Itu masih asri banget lah. Saya sempat lihat orang berburu kijang di Danau Kumbolo. Belum ada film 5CM, Mas, jadi belum rame. Jadi 99 udah ke sana ya? Ke Semeru. Iya. Terus kelas 2 saya ngedidik adik kelas lah gitu. Sama tuh ke Salak, ke Cireme. Kelas 3 ya banyak lah, Gunung Gede gitu-gitu, Mas. Nah, terus kuliah sempet kuliah awal tuh masih sempet ngurusin adik-adik kelas di SMA lah, alumni muda lah kira-kira gitu. Terus sempet vakum naik gunung juga berapa tahun, terus naik gunung lagi ke Lawu sama saudara, tapi udah nggak bareng komunitas. Ke Lawu, ke Slamet, ke mana lagi ya? Semeru itu 99 masih sekolah. Merbabu baru-baru ini malah 2002. Jadi saya sempet Sindoro, vakum. Sumbing. Sindoro udah, Sumbing belum, Slamet udah. Terus Kerinjani itu saya sekitar 9 tahun yang lalu lah, 2014 sama saudara juga. Terus mana lagi ya? Udahlah kira-kira itu. Nah, tadi saya agak lengkap yang soal Latimojong lagi nih, balik ke Latimojong. Iya. Itu pengalaman yang luar biasa kan. Tapi bisa diceritain nggak di sana tuh desanya atau daerah wisatanya memang sudah dirawat pemerintah daerah atau memang swadaya masyarakat? Terus tiketnya dan lain-lain, Bang? Tiketnya itu masuk Simaksi kalau nggak salah 20.000. Online? Enggak. Oh, dari Jadi sana. ketika kita naik jeep itu kita berhenti di kayak posko gitulah, Oke. kayak base camp. Warung-warung sederhana banget di kayu gitu. Jadi tulis nama, tinggal KTP gitu. Terus bayar Simaksi itu murah kok, 20.000 Oke. per orang ya. Nah, untuk 2 hari, tapi kita tulis tuh 2 hari gitu. Terus waktu kita niat pulang ternyata ngecamp lagi iya. kan, tanya juga porter, nanti kita dipermasalahkan di bawah. Enggak, kalau sehari mah biasanya gitu. Jadi kayak menurut saya masih dikelola masyarakat dengan sederhana sekali lah, dibandingin gunung-gunung di Jawa kan sudah ada yang daftar online gitu. Kalau di sana masih simple sekali gitu kayak zaman dulu, dan gunungnya sepi gitu. Kayaknya ketemu ada orang Bekasi mendaki sendiri solo hiking di Latimojong. Pas saya turun ketemu, dari mana Pak? Dia nanya duluan kan, dari Jakarta. Jakarta mana? Saya bilang Depok. Saya dari Bekasi. Sama siapa Pak? Sendiri. Wah hebat, saya bilang gitu kan. Kita aja yang grup ampun gitu. Wah sendiri bagus, nggak pakai porter pula. Nggak pakai porter? Nggak pakai porter. Sendiri, oh bagus nih. Iya. Terus yang rombongan kru film itu ada 50 orang dengan porter 20 mereka. Oke. Saya menanti-nanti juga tuh filmnya seperti apa. Tapi saya sempat ngobrol katanya mau dibikin seperti 5CM lah. Iya. Drama percintaan dibungkus petualangan gunung itu. Nah, gini Bang. Secara secara tujuan destinasi berarti ini patut dikunjungin, atau setelah Abang nggak usah ke Jangan ke sana. Iya. Kalau menurut saya bagi pecinta petualang harus. Karena ini kan satu dari 7 gunung tertinggi Betul. di Indonesia ya. Betul. Kalau nggak salah nomor 5 ya. Setelah Puncak Jaya, Rinjani, Kerinci, Rinjani, Bukit Raya dan Latimojong lah gitu. Jadi bagi saya kalau yang mau ngejar Seven Summit Indonesia ya wajib gitu. Kalau yang pengen menguras tenaga, ngetes fisik silakan banget. Itu sangat tepat. Iya, sangat tepat ya. Kalau mau nguji, gue kuat nggak sih naik gunung? Nah, coba Latimojong. Jadi bagi saya salah satu terberat yang pernah saya daki ini. Jadi dengan usia saya mendekati kepala 4 nih,
bagi saya udah wow banget lah gitu. Kalau saya ngeliat anak SMA ya wajar lah, lu masih otot semua Iya, gitu. TikTok oke lah ya. Oke lah, iya. Kalau saya seusia dia mungkin juga itu gitu kuat gitu. Nah, Jadi, ininya jadi patut dikunjungin berarti. patut. Kalau kelihat suka pemandangan ya, memang kalau view Rinjani nggak ada yang ngalahin mas. Kalau ngeliat Segara Anak bagi Si saya terbaik lah ya. Iya terbaik lah. Tapi ya mengagumkan juga gitu bagi saya ngeliat pegunungan dari jalan naik jeep aja saya, wah Indonesia ini begini banget gitu. Pemandangannya ada yang nggak pernah dilihat lah kira-kira gitu. Betul, apalagi orang Jawa Landscape-nya ya? Iya, Oke. apalagi bagi saya yang sama dari lahir sampai besar di Pulau Jawa gitu. Ngelihat dataran tinggi di Sulawesi itu wah banget deh. Bagi saya kayak kayak di film Disney beneran. Jadi kayak ini gunung kita di pinggirnya tuh gitu. Keliling-keliling terus ngeliat warga sekitar itu bagi saya pengalaman berharga banget lah. Nah, abang udah pernah ke Latimojong, bisa kasih tips ke sobat WK. Saya minggu depan mau ke Latimojong nih misalnya. Iya. Apa aja yang perlu dipersiapin selain fisik? Oh, selain fisik ya. Selain fisik, saya kira ya pasti uang lah ya. Budgetnya. Budgetnya kan karena kalau dibilang dibandingkan saya dari Jakarta mau ke Semeru atau ke Merbabu atau ke Sindoro pasti jauh lebih Iya. mahal lah dari pesawat atau kalau logistik ya bisa beli di Makassar lah. Pesawat 3 juta, mobil dari bandara ke Pasar Cake 1 juta, dari Pasar Cake ke desa Karangan 1 juta. Nah, uang simaksi ya 20.000 lah per Ya, orang. gitu. Kalau jadi Ini kalau 1 juta PP enggak Oh. sekali jalan. sekali jalan. Iya. Jadi Wow. lebih 3 baik juta. rame-rame lah. Kalau saya berempat Bisa jadi agak sharing berat. ya? Ya, Oke, betul. oke. Kalau saya berempat kan berarti 250.000 sekali jalan tuh. Kalau mungkin berlima berenam lebih ringan lah. Berarti tadi orang Bekasi tajir kayaknya. Dia naik ojek katanya. Oh, naik ojek? Jadi Dari kalau saya naik Makassar? jeep- enggak, dari Makassar Oh, dia dari naik bus. pasar. Ya, ada gitu. alternatif yang lebih murah sih sebenarnya. Oke, jadi ada pilihannya ya. Ada pilihannya. Oke. Kalau mau naik bus yang ke Enrekang tuh ada. Dari bandara ke ke pasar itu iya, naik ke bus Baraka. bisa. Ke Baraka naik bus bisa, bis Oke. umum. Jadi Berapa itu? kalau nggak salah itu per orang antara 180 sampai 200. Oh sih. Jadi tapi bareng-bareng penumpang lain ya, maksudnya yang mau ke Enrekang ya. Iya. Jadi bus umum lah. Itu terus bisa juga naik ojek kalau sendiri. Kalau dari desa Dari- Baraka itu ke Karangan. Karangan naik ojek. Naik ojek atau ada pick up, tapi hanya Senin dan Kamis. Itu hari pasar, jadi banyak orang ngangkut-ngangkut tanaman, mas. Itu kan perkebunan kol, perkebunan kopi. Itu lebih murah berarti. Lebih murah. Jadi kita juga melihat kiri kanan tuh rumah-rumah tradisional orang Enrekang kan, seperti di Toraja lah, rumah panggung gitu. Itu kan sudah dekat ke Toraja ya, masih sejam setengah lagi lah kalau naik mobil. Jadi bagi saya ngelihat rumah-rumah adat, ngelihat anak-anak Sulawesi, mereka ngelihat kita naik jeep gitu kan, Iya. ada bagi saya itu udah menyenangkan hati gitu. Mungkin yang tahu rasanya mirip seperti saya gitu, tapi yang belum pernah apaan sih begitu doang gitu ya. Ya beda rasa lah. Mungkin bagi saya ya ngelihat itu ya udah membahagiakan lah buat saya. Berarti kalau boleh dibilang kemarin habis 5 ya, sekitar 5 satu orang. 5 juta? Heeh, Mungkin sekitar ya. sekitar itu ya. Sama tiket pesawat ya? Heeh, Iya. sama tiket pesawat Iya. 5 juta. Karena yang tadi mobil dan jeep kan sharing ya. Iya, berempat. sharing. Sama hotel di Makassar murah. Oh, Saya hotel, oke. pakai aplikasi itu tuh yang 3 huruf yang Iya, biasa. Iya. Jadi satu orang berempat habis sekitar 5 5 jutaan. jutaan. Kalau berempat ya. Iya. Kalau berlima berenam mungkin bisa lebih ringan. Itu pun saya pesawat kan pesawat weekend ya. Jadi lebih mahal, mungkin bisa sejutaan lah kalau Iya. hari weekday gitu. Terus selain budget apalagi tadi? Selain budget, ya pasti olahraga ya. Selain kalau Mas Eko bilang selain fisik, saya bilang persiapan mental. Mental. Jadi jangan merasa sombong. Wah, gue udah pernah naik ini. Nah, cobain dulu deh. Jadi jangan pernah menganggap enteng Latimojong lah. Jadi saya benar-benar di luar ekspektasi lah. Jadi kalau pernah naik Gunung Ciremai lewat Linggarjati, nah kayak gitu cuma berjam-jam lagi lah. 2 kali lipat ya. Misalnya naik Linggarjati sejam, nah ini 3 jam lah. Jalurnya seperti itu.
Yang dihantam tadi ini ya, apa kepercayaan ya, tadi betul mental ya, karena Betul, mental. mau ke puncak itu kirain nyampe ada lagi. Oke. Jadi saya sampai berpikir ngapain sih nih gua begini ya naik gunung gitu. Keluar uang gitu, keluar tenaga. Napas saya sampai susah gitu. Kalau ini selanjutnya mungkin logistik tuh bawanya dari mana? Atau di sana udah ready semua kita bisa? Oh ya logistik ya. Kalau saya nitip belanja juga sama porter mas. Jadi di pasar Cake itu belanja sayur. Gitu. Kasih uang aja berarti? Iya kalau saya. Jadi belanjain wortel gitu kan, kentang. Jadi dimasakin sop juga di sana. Daging semua berarti beli di Daging pasar bawa- Cake itu? Kalau daging bawa dari Jakarta sih udah ada. Oh, Yang udah setengah matang gitu, jadi udah dibumbuin gitu. Misalnya ayam atau daging sapi gitu. Saya juga bawa kemasan rendang jamur gitu. Rendang daging tinggal dipanasin kan. Tapi dari base camp di Karangan itu saya bawa nasi matang juga. Jadi buat siang dan malam itu nggak masak nasi lah. Oke. Terus kayak Indomie itu ya biasalah kalau mau bawa sarden atau Artinya banyak ya bisa dibeli di sana ya, nggak perlu Banyak. nggak perlu itu ada bawa. masih banyak warung kan di Harganya? Karangan. Harganya kalau di Normal, Karangan ya relatif normal. agak lebih tinggi lah karena dia udah 2 jam aja kan di situ. Kecuali mau beli di pasar Cake masih harga normal lah kayak seperti Pasar Cake masih ya? Masih ada Alfamart, Indomart masih ada. Gitu. Terus apa lagi bang persiapannya? Logistik, dana. Ya kalau bagi saya sih lebih worth it pakai porter mas, karena kita dengan pakai porter aja lelahnya seperti itu ya. Maksudnya kalau punya uang lah lebih baik kita juga berbagi dengan warga. Ya istilahnya menggerakkan ekonomi. Bener itu. Bukan karena nggak kuat ya? Bukan. Jadi ada banyak faktor lah kenapa kita harus pakai porter itu. Bener setuju itu. Bener menggerakkan ekonomi daerah lah. Jadi saya juga tanya kan sama porter, kalau nggak porter ngapain gitu? Nggak ngapa-ngapain mereka. Oh nggak ada petani gitu nggak ada? Enggak, saya pikir nggak Berkebun Gojek gitu. atau apa gitu kan? Enggak juga. Terus saya tanya juga sebulan berapa kali mendaki gitu? Paling rame 3 kata dia, 3 kali. Jadi kalau dibilang 300.000 kali 2 hari, ya nggak terlalu banyak lah penghasilan mereka gitu mas. Kalau isu keamanan di salah satu gunung di Jawa Tengah kan di base campnya tuh ada yang tendanya Pungli gitu? enggak, tendanya diambil pengunjung, apa isi tendanya. Nah kalau di sana pernah dengar isu-isu keamanan gitu? Sebenarnya enggak kayaknya. Enggak ya? Mungkin karena apa ya? Mungkin karena tidak Medannya terlalu juga rame kali ya. ya? Iya, tidak terlalu rame. Kemudian saya sih nggak dengar cerita itu sih, Nggak ada ya? Pungli kayak seperti Gunung Jawa Barat gitu ya misalnya. Harganya gila tuh. Iya, itu saya nggak ada sih kayaknya. Aman ya? Aman. Nah selanjutnya bang, punya target atau pengen genapin Seven Summit-nya atau gimana di Indonesia? Oh, kayaknya sih agak berat ya, apalagi Jaya Wijaya gitu kok. Kayak hampir di angan-angan lah yang nggak ada yang nggak mungkin sih sebenarnya. Cuma bagi saya agak ketinggian kalau pengen Seven Summit full. Saya sih pengen ke Kerinci sebenarnya. Kerinci ya? Kerinci yang belum pernah. Siap. Oke, Sobat WK, demikian obrolan kita dengan pendaki senior dari Gasak Pala, Bang Ahmad Sabran. Mudah-mudahan bisa menjadi bekal buat teman-teman yang sedang merancang Latimojong sebagai destinasi lanjutan Anda. Sampai jumpa